Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin Q&A dan curhat lagi ya, teman-teman. Kali ini saya langsung tertuju pada sahabat kita yang nge-DM ngomongin tentang sesuatu yang lagi viral, teman-teman ya. Jadi, ada seorang akhwat perempuan di sebuah kajian, di kajiannya Ustadz Hanan, curhat tentang dirinya yang kemudian diceraikan oleh suaminya gara-gara diminta oleh mertuanya ya. Dan ini menarik ya. Kisah ini menarik karena kemudian lumayan viral. Di TikTok viral, di Instagram Reels juga viral, sampai ada feeds-nya juga yang cukup viral. Saya akan bahas tentang itu karena ternyata sahabat kita yang curhat juga ngomongin seperti itu, ngomongin keresahannya. Ya, saya bacain ya. Katanya gini, bisa nggak Kang Zen bahas juga dari sudut pandang psikologi ya? Saya paham jawabannya, kemudian menenangkan dari segi agama ya. Tapi ini pribadi yang bersangkutan juga merasakan yang sama gitu ya. Terutama pertanyaannya dihantui dosa, apakah memang seburuk itu sebagai istri sehingga sampai diceraikan gara-gara suami lebih menuruti apa kata ibunya gitu ya. Nah, apakah betul orangnya tidak taat seperti apa? Jadi bukan mau membandingkan jawaban saya dengan jawaban Ustadz Hanan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali belum dijawab ya. Posisi sebagai istri dan lain-lain. Terus juga saya sempat baca ada narasi seperti ini, teman-teman. Ada narasi, jadi ada yang posting yang kemudian bilang kayak gini. Tuh lihat anak yang sayang sama ibunya, kebayang sampai sini ya? Lelaki yang sayang ibunya juga bukan jaminan akan menjadi suami yang baik. Gitu, saya khawatir jadi narasinya tuh bahwa, oh berarti jangan nyari dari suami yang sayang sama ibunya. Nah, saya takut narasinya ke arah situ. Ya makanya saya akan bahas begini teman-teman ya. Kalau saya lihat dan saya telusuri, intinya gini. Mindset ini yang kemudian perlu teman-teman pahami dan sadari sebelum menikah. Mindset apa? Bahwa menikah itu bukan relasi interpersonal. Jadi menikahnya dalam Islam itu, khususnya dalam Islam, bahkan bukan Islam juga ya, dalam negara, makanya nikah itu diatur oleh negara, dilembagakan lewat negara ya. Nah, menikah itu bukan urusan dua personal, jadi bukan urusan interpersonal. Orang dengan orang menikah. Ya, aku dan kamu mencintai bersama-sama selamanya, bersama-sama selamanya. Nggak gitu. Ternyata menikah itu urusan intergroup, antar kelompok, yaitu dua keluarga. Gitu. Mau pakai literatur manapun ya, baik barat maupun dari Islam, itu sama. Menikah itu mempersatukan dua keluarga, bukan dua orang. Dan menikah itu membangun rumah tangga. Jadi akan melibatkan orang lain juga. Ya, nanti ada anak, bahkan nanti ada cucu, ada besan, ada menantu. Jadi family, berkeluarga, menikah itu urusannya urusan keluarga. Jadi dia bukan interpersonal tapi intergroup. Nah, ini mohon mindset ini yang penting banget ya. Kenapa mindset ini penting? Karena kalau saya tidak salah memahami, nanti boleh tolong di cross check ya, takutnya saya salah memahami. Kasus yang lagi viral itu kan terkait karena ketika menikah itu katanya orang tua dari pihak laki-lakinya konon belum terlalu merestui kan gitu ya. Atau belum setuju. Nah, itu yang poin pentingnya. Ingat, menikah itu dua keluarga. Maka dua-duanya harus klop. Maka melibatkan keduanya harus klop. Nah, memang fenomena zaman sekarang itu menikah itu ya tadi ya, dua orang yang saling mencintai lalu menselebrasi pernikahannya lewat resepsi. Jadinya mereka hanya menjadikan orang lain itu sebagai figuran dan tamu undangan. Mereka tokoh utamanya. Padahal menikah itu pernikahan dua keluarga, hajat dua keluarga yang saling menggabungkan. Mereka jadi ada dua support system besar yang saling berkoalisi untuk menciptakan generasi penerus yang lebih baik. Mindsetnya itu. Jadi mindset menikah tuh mindset bernegara gitu mestinya. Makanya kasus-kasus yang seperti ini nanti akan bahaya. Jadinya salah persepsi. Kenapa bahaya dan salah persepsi? Gini nih teman-teman. Jadi
Takutnya malah nanti jadi konflik dan pertentangan. Contohnya gini, apakah saya yang diceraikan, ini termasuk keresahan sahabat kita yang curhat, apakah saya kemudian ketika diceraikan sama suami, karena suami memilih nurut sama ibunya, artinya aku tuh dosa gitu. Jadi apakah aku istrinya tidak taat? Apakah memang surga semudah itu untuk suami sehingga dia menceraikan istrinya demi ibunya, padahal istrinya berusaha mempertahankan rumah tangga. Sementara sang istri seperti dihantui dengan neraka karena dinilai tidak taat pada suami, ya. Anak laki-laki yang begitu sayang pada ibunya ternyata tidak menjamin menyayangi istrinya. Nah, ada narasi kayak gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Itu narasi yang kurang tepat, ya. Narasi yang kurang tepat. Kenapa narasi yang kurang tepat? Karena gini. Balik lagi, nikah itu adalah pernikahan antara dua kelompok. Makanya ketika kita menikah, kita harus menjadikan ayahnya dan ibunya juga ayah ibu kita, gitu ya. Makanya bukan berarti istrinya tidak taat, lalu suaminya makanya benar karena taat sama ibu lebih baik, karena surga adalah di telapak kaki ibu. Bukan gitu, itu konsep yang terpisah, terlepas. Konsep surga di telapak kaki ibu, berbakti pada orang tua, itu kondisinya orang tua dengan anak. Tapi suami punya tanggung jawab yang luar biasa sama istri. Begitupun istri ya punya tanggung jawab juga sama suami. Nah, narasinya jadi nggak gitu. Jadi yang tepat itu kayak gini. Yang tepat adalah menikah itu upaya proses umur hidup melakukan rekonsiliasi koalisi di antara dua keluarga besar. Tidak terhenti. Jadi bukan cuma kita berusaha untuk mengenal pasangan, tumbuh berkembang bareng sama pasangan, tapi juga tumbuh berkembang bersama keluarganya. Jadi bagian terbaik support system keluarganya. Itu yang penting. Jadi menurut saya tidak diperkenankan menceraikan istri dengan alasan lebih menuruti ibu. Mestinya kemudian jadi juru damai antara ibu dengan orang yang kemudian akan aku ajak juga ke surganya Allah lewat keluarga yang sama, lewat satu keluarga. Kan ibuku adalah ibunya dia juga. Mestinya mindset suami seperti itu. Pun juga mindset istri mestinya harusnya tidak serta-merta menerima, upayakan kemudian melakukan rekonsiliasi baik. Nah, cuman gini, balik lagi. Kalau mindsetnya belum gitu, mindsetnya masih berdua-duaan, nah ini hati-hati. Terutama para perempuan. Kenapa para perempuan? Karena yang penting kita saling mencintai. Yang penting kau dan aku, mari nanti kita taklukkan dunia bersama. Ujung-ujungnya kemudian diceraikan dengan alasan disuruh mama. Gitu ya. Makanya hati-hati. Sedari awal, mindsetnya bukan mindset berduaan dan selebrasi cinta. Restu di awal penting, ya. Doa restu di awal penting, izin dari awal penting. Tidak kemudian di akhir, di tengah-tengah ada masalah, baru kita lari karena lebih memilih mama. Itu juga tidak gentleman. Lelaki seperti itu tidak gentleman. Makanya buat teman-teman, para perempuan yang kemudian relate sama kasus ini, yang merasa kemudian diceraikan oleh seseorang karena nurut sama ibunya, bersyukur, ya. Kenapa harus bersyukur? Karena dia memang bukan suami dan lelaki yang baik. Juga belum tentu jadi anak yang baik, karena seringkali memang anak-anak seperti ini punya mother issue, ya. Mestinya kan anak yang bagus adalah anak yang attachment-nya juga bagus. Dia secure sama attachment, kelekatannya sama orang tua. Cirinya apa? Dia mampu mengkomunikasikan pilihannya kepada orang tuanya sehingga orang tuanya mengamini. Kalau, ini buat laki-laki terutama, kalau kita sebagai laki-laki gagal membuat pasangan kita diterima oleh orang tua kita, padahal itu pilihan kita, dan yakin bahwa ini akan membawa nama baik keluarga, itu artinya kita sebagai lelaki juga gagal, sebagai suami gagal, sebagai anak juga gagal, belum mandiri, belum secure attachment-nya. Itu kurang lebih pandangan saya terkait dengan kasus yang viral saat ini, juga buat kegelisahan teman kita. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kemudian diceraikan gara-gara suami seperti itu, bukan berarti teman-teman dosa, ya. Teteh-teteh, mbak-mbak yang kemudian diceraikan suami dan suaminya memilih mama, teman-teman tidak dosa. Mantan suami kita itu adalah orang-orang yang barangkali
belum cukup secure attachment-nya secara psikologis dengan mamahnya. Sehingga dia tidak cukup dewasa untuk menjadikan kita, sang istrinya, bagian dari keluarganya. Sesederhana itu sebetulnya jawabannya. Jadi, tolong jangan lagi ada narasi bahwa, tuh, lihat tuh, anak yang kemudian sangat mencintai mamahnya aja belum tentu jadi suami yang baik. Itu bukan. Anak yang belum selesai attachment, sehingga dia insecure soal attachment-nya sama orang tuanya, harus diwaspadai, belum tentu jadi suami yang baik. Mestinya gitu narasinya, ya. Suami yang cinta sama ibunya dan benar attachment-nya bagus, baik, pasti mampu mengkomunikasikan dengan baik supaya pilihannya, yaitu istrinya, jadi bagian dari keluarga yang mau ia bangun, baik di dunia maupun di surga. Apakah agak panjang? Cukup panjang juga ternyata video ini, ya. Kalau teman-teman mau berkomentar atau mau ada yang ditanyakan, silahkan di kolom chat. Kalau teman-teman mau curhat, DM aja. Tapi DM-nya nggak saya balas ya, tapi nanti akan saya bahas videonya. Karena barangkali seperti ini mungkin akan menarik dan juga relate sama buat orang banyak dan bermanfaat, insya Allah buat orang banyak. Atau nuhun pamit ya. Dadah.